Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita. Apa lagi kalau bukan channel Komik Petruk guys. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua sehat selalu ya guys. Oke guys, di episode kali ini kita akan menceritakan di luar Komik Petruk ya guys. Di episode kali ini kita akan membahas atau menceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang kisah Nabi Lut dan para kaum yang diazab Allah karena mereka merupakan kaum Sodom atau kaum yang bisa dibilang adalah kaum LGBT guys. Mungkin dari sinilah awal mula sejarahnya adanya kaum LGBT. Oke guys, sebelum kita mulai ke pembahasannya dan ceritanya, silakan teman-teman subscribe dulu channel ini guys, agar channel ini bisa memberikan cerita atau informasi yang menarik bagi teman-teman dan bisa bermanfaat juga. Oke, kita langsung aja guys. Al-Kisah, kata riwayat, di masa itu penduduk negeri Sodom atau Sodom mempunyai hobi kebiasaan nafsu syaitan bersengsama sesama lelaki. Di mana-mana banyak didirikan rumanis mesum, tempat kaum lelaki menghibur dirinya, berjumbu sesama lelaki pula. Bila mereka mengadakan pesta hiburan, maka yang dicumbu rayu bukannya perempuan, akan tetapi sesama lelaki juga. Di negeri Sodom hanya ada seorang laki-laki saja yang masih mempunyai pikiran waras, yaitu Nabi Lut alaihissalam, yang selalu memperhatikan kelakuan kaumnya. Oh, sungguh tidak bermoral. Akhlak mereka benar-benar sudah bejat. Mengapa mereka saling bercinta-cintaan sesama lelaki? Ya Allah, sudah cukup hamba memberi nasihat, dan telah lama pula hamba memberi peringatan kepada mereka, namun peringatan hamba tak pernah mereka dengar. Biarlah, akan ku coba lagi menasihati mereka. Aku takut kepada Allah apabila umatku terus begitu saja. Sungguh menjijikan sekali. Jadi di chapter ini Nabi Lut alaihissalam itu istilahnya mengeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini beliau sudah menasihati para kaum Sodom bahwa kelakuan mereka itu adalah kelakuan yang bejat. Lanjut di chapter selanjutnya, Nabi Lut alaihissalam kemudian mendatangi kaumnya dan berseru, "Wahai kaum, dengarlah seruanku ini." "Hah, Lut, ada apa lagi kau datang kemari? Sudah sembuhkah sintingmu?" "Sejak dulu aku tidak sinting seperti kalian." Seperti yang kita baca di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 80-81, Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu berbuat kemesuman yang belum pernah dikerjakan orang sejak dahulu kala? Mengapa kamu jatuh berahi kepada sesama lelaki dan bukan kepada wanita? Sungguh kamu ini orang yang berlebih-lebihan. Sadarlah kalian, hentikanlah perbuatan keji itu, karena aku khawatir jika terus-menerus kalian berbuat demikian, niscaya azab Allah akan menimpa kalian semua." Jadi di chapter ini Nabi Lut sekali lagi menegur para kaum Sodom bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Oke, kita ke chapter selanjutnya. "Hai Lut, keluarlah dari tempat ini. Jangan coba-coba menghalang-halangi kesenangan kami." "Memang harus aku halang-halangi, karena hal itu sudah menyimpang dari sunatullah. Tindakan dan kelakuan kalian sudah keterlaluan, sehingga lebih hina dari binatang. Sedang Allah telah menjadikanmu berpasangan antara lelaki dan perempuan.
Aku tidak mengerti mengapa kalian bersengsama dengan sejenismu, bukan dengan wanita. Lanjut ke chapter selanjutnya. Setelah berkata demikian, Nabi Lut alaihissalam segera meninggalkan tempat maksiat itu. Ya, sebaiknya kau cepat pergi dari sini, mengganggu kesenangan kami saja. Hahaha. Alkisah tersebutlah perkataan bahwa Nabi Lut alaihissalam sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang letak negerinya tidak begitu berjauhan dari negeri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tersebutlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yang bernama Siti Syarah bertempat tinggal di negeri Babil atau Babilonia. Pada suatu hari di rumah Nabi Ibrahim kedatangan dua orang tamu, laki-laki muda yang berparas bagus, berpakaian indah sekali. Assalamualaikum. Mendengar ada orang yang datang memberi salam, Nabi Ibrahim segera menyahut dan mempersilakan kedua tamunya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Lalu di chapter selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan kedua tamunya duduk, lalu beliau bertanya dengan hormat, maaf, sebetulnya saudara berdua ini dari mana dan apa maksud apa datang kepada kami? Ya Nabi Allah, kami berdua ini datang hanya untuk sebentar saja di sini. Adapun maksud kedatangan kami, pertama membawa berita yang menggembirakan untuk tuan suami istri, karena tidak lama lagi istri tuan akan mengandung dan tuan akan mempunyai seorang anak laki-laki. Akan mempunyai anak. Saya sudah setua ini, rambut kami sudah putih, apalagi istriku Syarah sudah jadi nenek-nenek. Hal itu tidak menjadi soal. Allah Maha Kuasa. Walau tuan sudah setua itu, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Siti Syarah yang sedari tadi mendengar percakapan suaminya lalu berkata, lucu sekali jika seorang nenek sepertiku masih saja mengandung. Hihihi. Nyonya tidak usah heran, semua itu atas kehendak dan izin dari Allah. Meskipun kalian sudah sama-sama tua, bagi Allah mudah saja, karena Allah bersifat maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendainya. Jika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Ya, tentu kami percaya dan memang dari dulu aku berdoa siang dan malam agar kami dikaruniai seorang anak laki-laki rupanya. Alhamdulillah, maksud kami akan terwujud atau terkabul juga. Ya Allah, hamba bersyukur atas rahmat dan karunia Allah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri dua orang. Yang pertama bernama Siti Syarah dan istri yang kedua bernama Siti Hajar. Dengan Siti Hajar mendapat seorang anak laki-laki namanya Ismail. Dari Siti Syarah mendapatkan seorang anak laki-laki yang juga diberi nama Ishak, yang kemudian dari Ismail menurunkan bangsa di Mekah dan dari Ishak menurunkan Bani Israel. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikala itu sedang berpuasa sudah 6 hari lamanya. Tapi setelah kedatangan kedua tamunya itu, beliau membuka puasanya dan mengajak tamunya makan. Tapi beberapa saat kemudian, mengapa kalian tidak memakannya? Apakah masakan kami kurang sedap? Ah, tidak tuan, soalnya kami berdua ini memang tidak doyan makan. Hah? Tidak doyan makan? Memangnya mengapa? Aneh juga saudara-saudara ini. Melihat Nabi Ibrahim alaihissalam seperti orang kebingungan, salah seorang tamu itu kemudian menjelaskan, kami sebetulnya bukan manusia biasa. Kami adalah malaikat Jibril dan Mikail. Jadi kalian sebenarnya malaikat. Jika begitu, oh maaf, terpaksa saya makan sendiri. Silakan teruskan saja. Setelah selesai Nabi Ibrahim alaihissalam makan, dari sini kami akan ke negeri Sodom.
untuk membinasakan penduduknya, kecuali nabi mereka Lut bersama putrinya. Karena penduduk negeri itu adalah umat yang paling durhaka di dunia ini. Nanti malam ini akan diturunkan azab yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat lainnya. Ya malaikat, bolehkah aku mengikuti kalian untuk menyaksikan betapa siksaan yang akan diturunkan Allah di negeri Sodom itu? Boleh saja, jika memang Tuhan ingin menyaksikan siksaan Allah terhadap umat Nabi Lut itu. Sore harinya setelah pamitan pada istrinya Siti Syarah, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan mengikuti kedua tamunya menuju negeri Sodom yang letaknya tak jauh dari negeri Babilonia. Setelah mereka tiba di sebuah bukit di dekat negeri Sodom, "Ya Ibrahim, sebaiknya tunggu saja di bukit ini. Nanti Anda dapat saksikan betapa dahsyatnya siksaan Allah terhadap umat Nabi Lut." "Baiklah, jika begitu." Maka tinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas bukit itu seorang diri, sedang malaikat-malaikat tersebut terus berjalan menuju negeri Sodom. Ya Allah, siksa apakah kiranya yang akan ditimpakan ke umat Nabi Lut? Lanjut di chapter selanjutnya. Kira hampir waktu maghrib, kedua malaikat yang masih merupakan dirinya sebagai manusia tiba di negeri Sodom dan kebetulan berjumpa dengan seorang gadis berparas cukup cantik. Lalu, "Hai anak gadis, bolehkah kami bertanya, di manakah rumah Nabi Lut? Cobalah adit tunjukkan karena kami sebentar lagi maghrib." "Oh, jika saudara-saudara bermaksud ke rumah beliau, kebetulan sekali karena saya sendiri adalah anak Nabi Lut. Marilah ikuti saya. Kita harus cepat-cepat, jangan sampai dilihat orang sini. Saudara-saudara bisa celaka nantinya." Dengan berpura-pura heran, kedua malaikat itu bertanya kepada anak Nabi Lut, "Memang mengapa? Apakah kami tidak boleh menemui ayahmu? Katakanlah." Lanjut di chapter berikutnya. "Bukan begitu. Masalahnya penduduk di sini mempunyai kesenangan dan kebiasaan lain dari yang lain, yaitu mereka tidak dapat menahan seleranya bila melihat anak-anak muda. Apalagi orang seperti Anda berdua. Wah, aku tak bisa bilang apa-apa. Kukira sebaiknya kita cepat-cepat saja." Singkatnya, tak lama kemudian sampailah ke rumah Nabi Lut alaihissalam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Mari silakan masuk." "Terima kasih." Setelah kedua tamunya duduk, dengan perasaan gelisah cepat-cepat Nabi Lut menutup pintu, takut kalau ada orang yang melihatnya. "Aku khawatir sekali terhadap kedua orang tamuku ini. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka." Melihat kegelisahan Nabi Lut alaihissalam, salah seorang tamunya berkata, "Ya Allah, apakah yang harus hamba perbuat apabila umat hamba yang durhaka itu mengetahui di rumah ini ada dua orang anak muda yang rupawan ini? Kami dapat mengerti akan perasaan Tuhan, tapi jangan khawatir. Sebenarnya kami ini adalah malaikat Jibril dan Mikail untuk menyelamatkan Tuhan dan putri Tuhan, kecuali istri Tuhan. Dia termasuk orang yang mungkar." Begitu mendengar bahwa kedua tamunya malaikat, perasaan Nabi Lut tenang kembali, penuh kegembiraan. "Alhamdulillah, jika kedua tamuku ini adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Malam ini kira-kira hampir fajar, penduduk negeri Sodom ini akan dibinasakan Allah. Oleh sebab itu Tuhan tenang saja. Bila datang gangguan dari umatmu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Tuhan." Rupanya benar apa yang dikatakan malaikat itu, bahwa istri Nabi Lut termasuk orang yang mungkar. "Akan kuberitahukan orang-orang homoseks bahwa di rumahku ada dua orang anak muda yang tampan." Istri Nabi Lut alaihissalam kemudian menemui kaumnya. "Di rumahku ada dua anak muda, tamu suamiku. Keduanya sangat rupawan." "Hah?
benar. Sungguh. Mendapat pemberitahuan itu, kontan saja ramai-ramai para homoseks itu mendatangi rumah Nabi Lut. "Hai Lut, keluarkan tamu-tamu itu, serahkan kepada kami. Ayo." Jangan heran, istri tuanlah yang memberitahukan orang-orang itu. Salah seorang di antara mereka rupanya sudah tidak tahan lagi melihat kedua orang muda tamu Nabi Lut yang berparas bagus itu. Lalu orang itu menerobos masuk ke dalam rumah Nabi Lut. "Hei, jangan masuk, nanti celaka kau." "Biar aku celaka Lut, aku tak sabar lagi." Sejenak orang itu tertegun melihat kerupawanan kedua tamu Nabi Lut yang juga menatap tajam dirinya. "Amboi, mak eloknya." Orang itu sudah tidak dapat menahan nafsu setannya dan nekat akan memeluk pemuda itu. Lalu tangan malaikat mengusap muka orang itu. Luar biasa, dengan seketika muka orang itu menjadi rata hingga sangat buruk dan jelek kelihatannya. Kedua biji matanya hilang tertutup sampai tidak dapat melihat lagi. Ia keluar dengan meraba-raba. "Hah, kenapa wajahku jadi begini? Hai, lihat wajahnya jadi rata. Ih, takut aku. Ayo kita lari." Setelah kawan-kawannya melihat hal itu yang demikian itu, mereka merasa heran dan ngeri, dan semuanya lari ketakutan meninggalkan rumah Nabi Lut alaihissalam dengan si muka rata. "Mengapa kawanku pada lari? Kabur! Bukankah sudah kuperingatkan kepada bahwa nanti engkau akan celaka? Lut, walaupun mukamu telah begini, jangan kau mengharap aku akan menuruti ajaranmu, dan aku tidak akan menyesal selamanya." Mendengar jawaban dari seorang umatnya demikian, sadarlah Nabi Lut alaihissalam bahwa penduduk negeri Sodom ini benar-benarlah durhaka sekali kepada Allah, dan sudah sepantasnya jika Allah telah mengutus kedua malaikatnya untuk menghancurkan negeri ini. Setelah jauh malam, keadaan sudah menjadi sunyi, sepi. Kedua malaikat itu mengajak Nabi Lut dan anaknya meninggalkan negeri Sodom. "Sekarang marilah ikut kami ke tempat Nabi Ibrahim menunggu." Dan ternyata mereka datang ke suatu bukit di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menunggu. Oh, itu rupanya mereka datang. Setibanya di atas bukit, maka saling berpelukanlah kedua Nabi Allah itu. Setelah mereka sama-sama memberi salam. Setelah selesai mengantarkan Nabi Lut alaihissalam dan putrinya ke tempat Nabi Ibrahim menunggu, lalu kedua malaikat yang masih merupakan dirinya anak muda itu pergi kembali ke kota Sodom. Setelah hampir fajar menyingsing, penduduk Sodom masih asik tidur dengan pulasnya. Lalu kedua malaikat Jibril dan Mikail membesarkan dirinya yang sangat luar biasa sekali. "Ayo, kita angkat sekarang negeri ini. Aku sudah siap, ayolah." Lalu dengan kedua tangannya kedua malaikat itu mengangkat negeri Sodom itu ke atas udara. "Masya Allah," kata Nabi Ibrahim. Pada saat malaikat mengangkat negeri Sodom, sedikit pun penduduk Sodom tidak merasakan begitu lelapnya tidur mereka. Maka setelah negeri Sodom itu diangkat jauh lewati awan dan mega, dibalikanlah negeri itu seperti membalikan piring berisi nasi sehingga isinya jatuh berhamburan ke bawah. Dan terdengarlah raungan dan jeritan manusia yang begitu memilukan lagi mengerikan, berbarengan dengan jeritan-jeritan yang panjang dari umat Nabi Lut yang durhaka itu. Tak luput pula rumah-rumah mereka terhempas kembali ke bumi yang hancur berantakan bersama mereka. Begitu dahsyatnya azab Allah kepada umat Nabi Lut yang zalim, tak mau mendengarkan larangannya Allah, sehingga tidak seorang pun yang hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan anak gadisnya yang menyaksikan kejadian itu dari atas bukit menjadi ngeri sekali. Akhirnya tanpa disadarinya mereka sama-sama jatuh pingsan untuk beberapa saat lamanya.
Sedang kedua malaikat tampak tersenyum-senyum, tanda puas telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketiganya sadar kembali dan bangkit berdiri sambil mata mereka memandang ke arah tempat dibinasakannya umat Nabi Lut yang durhaka itu. Kemudian berkatalah Nabi Lut, padahal mereka telah cukup berikan penerangan agama, lebih-lebih istriku sendiri. Ya, rupanya memang Allah telah menghendaki yang demikian. Memang menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umat manusia sudah menjadi kewajiban kita sebagai nabi. Tetapi kalau umat itu sendiri tidak mau mendengarkannya, itu bukan kesalahan kita, sebab hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah dan taufik kepada siapa saja yang dikehendakinya. Demikianlah siksaan yang ditimpakan Allah kepada umat Nabi Lut yang durhaka itu, sehingga tampaklah kota Sodom telah menjadi rata dengan tanah puing-puing dari reruntuhan rumah-rumah mereka yang hancur berantakan bersama-sama tubuh mereka, sehingga tidak seorang pun yang kelihatan masih hidup. Pemandangan yang demikian itu benar-benar menyeramkan bagi orang yang melihatnya, sebab di antara keruntuhan puing-puing itu tampaklah kepingan-kepingan daging manusia durhaka yang telah hancur luluh karena dosa-dosa mereka kepada Allah dan nabinya. Dengan perasaan sedih, Nabi Lut alaihissalam memperhatikan umatnya yang telah dibinasakan Allah karena mengingkarinya sendiri. Sekian. Oke guys, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat pembelajaran dari cerita dan pembahasan tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dibenci Allah dan dijauhkan dari siksa atau azab dari Allah guys. Oke, tapi sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe jika teman-teman menyukai video ini dan teman-teman menganggap video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.